wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian setiap Ahad sore di Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, ini pertemuan yang ketiga dari materi tentang kajian manhaj tarjih dan putusan-putusan fatwa tarjih Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus menuntut ilmu, mengkaji ilmu, terutama hal-hal yang terkait dengan ilmu agama tentang kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Pada kesempatan minggu yang lalu sudah kami sampaikan tentang pengantar manhaj tarjih. Ya. Apa itu manhaj, apa itu tarjih, dan apa tantangan terkait dengan manhaj tarjih. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan sampaikan pokok-pokok pikiran. Jadi pokok-pokok pikiran manhaj tarjih. Kemudian nanti setengah jam kita bahas tentang fatwanya. Ya. Ini karena penting maka perlu disampaikan terus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok-pokok pikiran manhaj tarjih itu sebetulnya sudah tertuang dalam bukunya. Sudah ada bukunya. Ya, nanti bisa jenengan browsing itu ada, atau nanti saya kirim filenya ada. Saya filenya insya Allah lengkap. Buku yang pertama ini ya judulnya Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Maka untuk khusus aktivis perserikatan itu harus membaca buku ini. Ya, tapi karena jangan sudah ngaji sama saya, insya Allah sedikit banyak sudah saya sampaikan nanti ya. Jadi ini buku teks wajib kalau kita ingin memahami Manhaj Tarjih Muhammadiyah secara utuh. Nah, sebetulnya sebelum ini jadi buku ada buku ini sudah diseminarkan dulu di seminar nasional ya. Kemudian dalam bentuk buku. Dan ada buku lagi yang kedua, trilogi fikih Muhammadiyah. Nah, ini juga produk daripada Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Nah, dari pokok-pokok pikiran Manhaj Tarjih itu kemudian muncullah 3 produk ya. 3 produk. Sudah bawa produknya Pak? Sudah, tak kirim filenya sudah ya. Filenya sudah saya kirim di grup. Jadi sekarang kan cukup file aja ya. Kalau enggak mau beli ya bentuk file. Tapi yang buku yang 3 ini tidak bisa bentuk file, nanti kajian ya. Ya. Yang pertama apa yang disebut dengan putusan tarjih. Putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, aktivis Muhammadiyah itu harus sering membaca putusan tarjih Muhammadiyah biar nanti nggak kaget gitu, ya. Kita sering mengikuti pendapat orang lain, sementara putusan tarjih Muhammadiyah sendiri tidak pernah kita baca. Ya. Yang kedua adalah fatwa tarjih. Nah, nanti saya sampaikan apa bedanya putusan dan apa itunya fatwa. Dan yang tiga adalah wacana atau pemikiran. Ya, pemikiran tarjih. Jadi lalu nanti dari 3 produk ini bentuknya bermacam-macam. Apa itu putusan atau putusan tarjih? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Putusan tarjih itu adalah merupakan hasil muktamar tarjih
hasil muktamar yang sudah ditanfidkan, yang sudah dibakukan dalam bentuk buku. Nah itu ya, ini bukunya ya, 1, 3. Yang ini sementara saya kirim dalam bentuk file. Tapi yang ini mau beli silakan, nggak beli nggak apa-apa. Tapi yang ini kayaknya wajib beli ini. Tapi kalau file itu dianggap sudah cukup ya nggak usah beli juga, gitu ya. Ini putusan ya, apa Bu? Putusan ya itu hasil muktamar tarjih yang ditanfidkan, ya, yang ditanfidkan dan pelaksanaannya mengikat secara organisatoris bagi warga Muhammadiyah. Mengikat itu maksudnya gini, kalau kita mengatasnamakan Muhammadiyah, mau tidak mau harus merujuk putusan tarjih, kecuali kalau kita tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Yang kedua yang kita kenal dengan istilah fatwa, apa Bu? Fatwa tarjih. Fatwa tarjih itu adalah hampir sama sebetulnya, tapi ini belum sempat dimuktamarkan. Dari pendapat dari tim fatwa tarjih Muhammadiyah yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan, yang pertanyaan itu muncul, kemudian ada yang dibakukan, ada yang masih belum dibakukan. Jadi itu ya, masih di Suara Muhammadiyah gitu ya, masih di situ. Nah, tapi kebanyakan sudah dibakukan. Saya semuanya filenya ada. Ya, tinggal download sekarang itu Bu ya. Nah, ini kalau di perpustakaan, nah ini Bu ya, ini ya, apa ini tanya jawab maksudnya ya, tanya jawab. Nah maksudnya di sini nanti ada fatwa tarjih Muhammadiyah. Ini sudah sampai jilid 9. Saya punya bukunya, kalau mau dipinjam monggo. Cuma kecil-kecil loh, kalau membaca harus pakai kacamata. Kalau usia masih muda-muda kelihatan. Dan yang terakhir adalah wacana atau pemikiran. Wacana atau pemikiran itu merupakan rumusan konsep ya terhadap sebuah kajian secara khusus, tema-tema khusus ya. Tapi belum sempat atau belum difatwakan. Nah, kemarin sempat terjadi perdebatan ya terkait tentang apa misalnya? Tentang apa? Tentang apa? Jumlah apa? Itu sudah fatwa itu. Itu sudah fatwa itu. Bahkan sudah masuk di putusan itu. Cuma kalau putusan dia tidak dikaji secara lengkap, tapi di fatwa sudah lengkap itu. Apa? Yang kemarin agak ramai itu pas hari raya kurban, penyembelihan hewan kurban. Masih bentuknya wacana atau pemikiran, terutama teman-teman dari Lazismu. Ini ada ya dari Lazismu? Nggak ada ya. Nah, kan selama ini kalau di masjid-masjid kita itu kan gini ya, kalau mau nyembelih sapi ya, nyembelih sapi ini ya harus berapa orang? Harus berapa orang? 7. Kalau misalnya 10 untuk satu sapi boleh nggak? Boleh enggak? ini ya. Nah, kemudian ada pemikiran, ada wacana pemikiran, terutama teman-teman Lazismu ya. Ya. Kemudian mendatangkan pakar tahu? Ahli ya. Ya, ahli. Kemudian dengan analisis beliau ya, dia berkesimpulan bahwa berserikat korban itu tidak harus 7, berapapun bisa gitu. Terutama amal-amal usaha Muhammadiyah yang duwe akeh ya. Kalau duwe seti kan tidak mungkin ya dibuat korban, duwe akeh. Contoh apa? Rumah sakit Muhammadiyah duwe akeh. Makanya kalau tiap hari raya kurban itu dimintai sekitar 20 juta sampai 25 juta
Bahkan ada yang rumah sakit itu sampai 50 juta untuk korban saja. Sampai 40 juta. Berarti kan 40 juta kan sapi loro ya. Sapi piro? Ya, lebih ya, tapi sapi 2 ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau rumah sakit Muhammadiyah itu korban sapi gitu ya. Kira-kira uangnya siapa? Miliknya rumah sakit gitu loh maksud saya, ya toh? Nah, rumah sakit itu miliknya siapa? Kan boleh jadi miliknya perserikatan, boleh jadi juga miliknya karyawan. Jadi uangnya karyawan semuanya itu. Saya mau tanya, sah enggak kira-kira rumah sakit korban 1 sapi, sah enggak, Pak? Sah enggak kira-kira, Bu? Dikekno Masjid Al-Hikmah. Kira-kira diterima enggak? Saya tanya, kalau diterima sah tidak? Saya tanya lagi, diterima enggak? Kalau diterima berarti sah tidak? Nah, itu kan 1 sapi maksimal untuk 7. Pendapatnya kan gitu selama ini, ya toh? Itu hampir di mana-mana sudah. Nggak ada masjid mengumumkan urunan sapi, ya, 1 orang misalnya 25 juta. Tidak usah ada kata-kata 7 gitu. Kan nggak ada selama ini. Di mana-mana mesti gitu. Masih ada kesempatan 2 orang lagi kan gitu, jangan gitu. Pengumumannya kan gitu. Nah, sekarang rumah sakit itu korban 1 sapi limosin diberikan Masjid Al-Hikmah. Diterima enggak? Diterima berarti itu sah enggak? Sah. Padahal rumah sakit isine wong pira? Banyak. Itu bukan duit direktur, bukan duit siapa-siapa, ya duit karyawan rumah sakit Muhammadiyah, ya, penghasilan rumah sakit. Nah, ini masalah-masalah ini muncul. Nah, lalu ada pemikiran gitu ya, pemikiran Muhammadiyah, ya, tapi masih pemikiran, sehingga kalau itu di-share ya nggak digatekno, biasanya gitu. Tapi masalahnya kan tadi ketika diberikan kepada suatu masjid, masjidnya pasti apalagi ini dari Holcim. Nah, kan begitu ya. 1 sapi ini dari Pemda itu jawabannya dari Holcim. Nah, diterima enggak? Nah, sekarang sah enggak? Menurut monggo, Pak. Nah, saya makanya ini terus muncul wacana dan pemikiran, maksud saya begitu loh. Ini biar gitu. Kan sering kita tiap tahun ya Pak Adi ya dapat 1 sapi. Ketika ditanya ini dari Holcim. Holcim itu miliknya siapa? Kan gitu. Nah, ini persoalan fikih yang sering muncul muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perlu ada ada pemecahan. Nah, kalau tidak ada pemecahan berarti kan kalau ada korban dari Holcim tadi ditolak ya. Enggak jelas dari siapa. Kecuali ini dari 7 karyawan Holcim, terima enggak? Terima, enggak ada masalah secara fikih ya. Nah, ini problem-problem yang sering muncul. Nah, ini namanya pemikiran ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, saya akan sampaikan satu saja terkait dengan bagaimana cara Muhammadiyah ya dalam beristidlal. Tadi cara Muhammadiyah dalam beristidlal. Pelan-pelan Ibu ya. Beristidlal itu adalah cara untuk menetapkan dalil sebagai sebagai pedoman, sehingga terjadilah produk putusan, fatwa, dan pemikiran. Jadi putusan, fatwa, dan produk pemikiran itu tidak tiba-tiba muncul begitu. Ada proses cara berpikir.
Nah, cara berpikir itu namanya beristidlal. Jadi sebuah proses untuk menetapkan sebuah dalil untuk jadikan sebagai hujjah, sebagai ketetapan hukum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa sumber pokok dalam beristidlal itu dua. Sumber pokok dalam beristidlal, dalam menetapkan dalil itu berapa? Dua. Yang pertama apa? Yang kedua hadis atau as-sunnah. Nanti apa bedanya hadis? Apa Ibu bedanya as-sunnah? Ini nanti kalau kuliah 4 SKS bahas itu dok. Tapi kalau di pondok itu 3 tahun bahas hadis dan as-sunnah. Ya. Memang itu ilmu dasar ya. Nah, Muhammadiyah di dalam memahami hadis atau sunnah itu ada tambahnya as-sunnah as-sahihah al-maqbulah. Apa Pak? Ini harus masuk betul-betul di dalam kita. Jadi Muhammadiyah di dalam menjadikan sumber utama dalam menetapkan dalil atau istidlal itu sumbernya adalah Al-Quran dan as-sunnah. Nah, ketika dia ngomong as-sunnah itu ditambahi biar agak lengkap. As-sunnah as-sahihah al-maqbulah. Hadis, ada Quran dan hadis atau Quran dan sunnah. Belum berhenti. Ya. As-sunnah as-sahihah al-maqbulah. Nah, dasar utama dalam beristidlal, dalam menetapkan dalil ya, itu adalah dua ini. Makanya Muhammadiyah itu sering dikenal sebagai sebuah gerakan Islam yang senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga istilah dikenal dengan istilah ar-rujuk ilal Quran wa sunnah. Dan biasanya ya, ciri gerakan yang sifatnya pemurnian itu dasarnya itu ya Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi mengedepankan Quran dan Sunnah duluan ya dalam mensikapi semua problem masalah. Makanya jarang kalau di Muhammadiyah itu ketika tanya Pak hukum ini menurut jarang, itu hampir jarang. Biasanya adalah karena ada dalil ini, hadisnya ini, barulah nanti dipahami. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ketetapan tentang Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Maqbulah itu adalah ketetapan yang sudah diputuskan ya dalam tarjih ya ini di Jakarta tahun 2000 ya, menegaskan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ada tambahnya As-Sahihah Al-Maqbulah. Putusan tarjih ini merupakan penegasan kembali yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu. Sehingga ada istilah begini, al-aslu fit tasri' al-islami al-itlaq huwa al-Qur'anul Karim wal hadisus syarif ya. Asal dasar mutlak dalam penegak hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis as-syarif yang mulia, maksudnya as-sunnah as-sahihah al-maqbulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai sini dulu.